Oke, what's up guys? Welcome back. Jadi ini adalah lanjutan dari video yang pertama yang berjudul cara membuat landscape pegunungan. Di video part kedua kali ini kita akan fokus ke bagian lighting dan texturing. Nah, bagi kalian yang belum nonton video part pertamanya, kalian bisa cek icon di pojok kanan atas atau bisa cek link di bawah deskripsi. Oke, kalau begitu kita langsung saja let's get started. Oke, here we go. Nah, untuk teksturnya, jadi di sini gua pakai dua material ya. Jadi material salju sama material batu ya. Nah, untuk kedua tekstur ini gua dapet dari salah satu website bernama Quixel Megascan ya, you know. Nah, kalau kalian tertarik untuk kunjungi website ini atau download semua aset yang ada di Quixel Megascan, jadi kalian bisa download semuanya secara gratis ya dengan syarat login pakai akun Epic Games kalian. Ya, di sini kalian bisa pilih ya untuk resolusinya mau 4K, 8K, terserah ya. Tapi gua saran sih kalau kalian yang punya spek PC yang boleh dibilang menengah ke bawah lah istilahnya. Ya maksimal 4K, minimal rekomendasi 2K ya. Kenapa? Ya biar gak lembot aja. Oke, back to Blender. Sekarang kita akan tambahin tekstur salju sama tekstur batunya. Oke, pertama gua akan tambahin tekstur batunya. Kita punya principal node-nya, jadi gak usah add lagi. Sekarang kita tinggal tambahin image teksturnya yang albedo ya. Nah, untuk material batu di sini gua hanya pakai albedo sama roughness. Gua gak pakai normal map, gak pakai bump map. Kenapa? Karena gua udah punya detail dari displacement ini. Jadi gua gak perlu nambahin efek normal map dari material batu. Karena kalau gua pakai maka hasilnya kayak gini. Gak terlihat detail seperti sebelumnya gitu. Terus seperti biasa gua tambahin mapping node ya, shortcut Ctrl T. Berikutnya gua akan tambahin tekstur atau material salju. Nah, di sini gua duplikat untuk node principalnya. Terus gua tambahin ya. Nah, untuk material salju di sini gua pakai albedo, roughness sama normal map ya. Ya, semuanya gitu kan. Dan biar cepet kalian pakai shortcut Ctrl Shift T ya. Terus pilih albedo, roughness sama normal map ya. Kalau mau klik semua all ya gak apa-apa. Jadi ya nantinya juga akan otomatis gitu langsung terkonek ke principal node-nya. Dan yang gak kepake maka akan langsung kebuang. Oke, next kita akan mix kedua material ini pakai node mix shader. Kita sambungin keduanya, dan untuk input vac-nya di sini kita akan pakai masking ya. Jadi maksudnya bagian mana yang salju, bagian mana yang material batu. Add node combine XYZ sama node geometry. Nah, terus kalian tambahin lagi shift A vector matte-nya, ya. Nah, sambungin dari output Z combine XYZ ke vektor yang input vektor yang pertama. Nah, untuk vektor yang keduanya kita pilih dari output normal geometry. Nah, terus untuk blending mode-nya di sini gua pakai multiply. And then tambahin lagi node separate XYZ. Terus disusul node color ramp. Kita sambungin dari vektor ke vektor. Terus untuk output separate XYZ kita pilih yang output
Z ya, sambungin ke input FAQ color RAM. Nah, kita ganti dari linear ke is. Sebelum jauh ke sana, gua lupa untuk mengatur combine XYZ-nya. Nah, jadi untuk X dan Y di sini gua pilih 0,1 dan untuk Z 0,75. Berikutnya untuk settingan color RAM, kalian bisa ikuti seperti yang gua bikin ini. And then sambungin ke input FAQ mix shader. Ya, ini settingan yang gua pakai ya. Kalau mungkin kalian mau beda ya dari tutorial ini, kalian bisa eksperimen sendiri gitu kan. Intinya sesuai imajinasi dari kalian masing-masing. Oke, berikutnya untuk lighting. Nah, lighting di sini gua pakai environment atau HDRI lighting. And by the way, di sini gua pakai gambar HDRI dari website hdriheaven.com ya, gratis lagi di sana, kalian bisa download. Ya maksimal kalian download yang 4K. Karena kalau yang 8K ya pasti bakal lemot. Kemudian seperti biasa gua tambahin mapping node ya untuk mengatur rotasi dari Z ya. Rotasi dari arah lightingnya maksudnya. Dan di sini gua rotasi di bagian Z. Oh ya, sebelum itu kalian atur untuk setup scene-nya ya. Mau gimana kalian atur untuk posisi kamera angle-nya atau mungkin dari focal length-nya. Ya, maksudnya lensa kameranya tuh mau berapa milimeter. Atau mungkin mau tambahin depth of field ya biar lebih realistik gitu kan. Ya, terserah gitu. Jika sudah, ya berikutnya gua akan atur untuk background-nya. Background di sini gua pakai dari bawaan gambar HDRI-nya. Nah, jadi gua pengen arah lighting-nya tuh kayak gini. Tapi background-nya gua pengen ngambil di bagian atas, maksudnya di bagian langitnya tuh. Dan maka dari itu di sini gua duplikat untuk shader environment-nya, termasuk mapping node-nya. Gua duplikat semua ya, taruh di atas. Kemudian Ctrl Shift klik kiri ya di bagian shader background. Nah, lalu kalian tinggal atur di bagian rotasi X dan Y ya. Ya kalau mau rotasi Z juga gak masalah. Yang penting kalian cari spot di mana kalian pengen ngambil untuk backgroundnya. Nah, kemudian kalian mix kedua shader environment-nya menggunakan mix shader. Dan untuk input FAQ-nya, kalian add node like FAT. Pilih yang output is camera array. Nah, jadi maksudnya di sini untuk shader yang bawah itu dipakai untuk lighting ya, lighting dari gambar HDRI-nya. Nah, untuk yang shader yang di atas ini pakai untuk background-nya. Jadi, nah kalau misalkan kebalik ya, misalkan fungsi yang background malah jadi untuk lighting, ya kalian tinggal ubah di bagian shadernya ya, tuker aja yang atas ke bawah ataupun yang bawah ke atas. Setelah semuanya beres, kalian mau nambahin model 3D kalian atau apapun terserah ya. Dan di sini gua pakai model 3D balloon, yang mana model ini gua dapet dari salah seorang CG artist dari Ukraina, yaitu Bohdan LPOP atau apalah namanya ya, yang full touring balloon ya. Gua dapat dari sana. Lalu gua animasikan sendiri pakai software Blender. Dan kemudian tinggal render. A few moments later. Nah, oke. Proses lighting dan texturing beres. Berikutnya kita masuk ke tahap compositing. Nah, untuk tahap compositing, gue akan upload di video
part terakhir ya, part ketiga, yang dimana gue akan bahas gimana cara nambahin animasi hujan salju, terus nambahin efek fog glow atau volumetric, terus dan terakhir color grading lewat aplikasi DaVinci Resolve. Oke, mungkin hanya itu yang dapat gua sampaikan di video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka bisa klik tombol like dan boleh share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel gua dan mohon ditunggu untuk part ketiganya. Semoga cepat dan gak telat. So see you next time. Bye.